Nama Tuhan Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom semuanya. Kita percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama kita akan satukan hati kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kuasa kasih Tuhan melawat setiap kita yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kebaikan yang kami terima. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Engkau naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat buat setiap kami. Dan Engkau memberikan penghibur yaitu Roh Kudus yang memperlengkapi setiap kami, yang mendampingi dan menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama menyatukan iman percaya kami. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan, dan kiranya lewat pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau melompat, kami mau puji-Mu Tuhan, kami mau terima kuasa kehebatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Semuanya ada sukacita, amin, yang ada di rumah, amin. Sama-sama kita terima kuasa yang dari Tuhan, yuk. Hey. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, dengarkan pujian bagimu. Yes.
sudah tercurah di tempat ini Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya mujizat sudah terjadi di tempat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapanmu yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa, belenggu dosa kalimatkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, agur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa, belenggu dosa kalimatkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, agur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bacakan ikrar murid Yesus. Terlebih dulu 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai dengan tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu
ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama memenuhi tempat ini, memenuhi tempat. Pegang dada saudara, katakan memenuhi hati kami. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Apalagi ketika kami menyembah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Engkau hadir di dalam pujian. Engkau melawat kami. Hadirat-Mu memenuhi hati kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah tangga kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat usaha kami. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersuka cita karena hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat luar biasa. Saya memberikan judul renungan pada peristiwa yang luar biasa ini adalah kesempurnaan kasih yang merupakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab berkata, menyiapkan atau menyediakan tempat buat kita semuanya. Yang setuju dan percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya hanya mengingatkan agar kita tidak lupa bahwa semenjak kita memperingati tentang peristiwa Paskah, ya, saya berangsur-angsur menyampaikan sebuah pesan firman di mana kita mulai dari ibadah Jumat Agung. Saudara ya, pada waktu ibadah Jumat Agung saya menyampaikan firman yang judulnya kamu telah diperdamaikan. Lalu pada ibadah kebangkitan saya menyampaikan judul yaitu puncak kasih. Ya, jadi kasih Yesus itu puncaknya adalah pada saat Tuhan Yesus bangkit. Ya, Alkitab berkata percuma iman kita, kata Rasul Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, maka itu puncak iman, puncak kasih yang terjadi. Nah hari ini, hari kebangkitan, saya memberikan satu judul yaitu kesempurnaan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Nah apa artinya? Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang bertindak. Kasih bukan sekedar wacana, apalagi kasih retorika. Ada orang bertanya, Pak, retorika itu apa? Retorika itu pinter omong ya, atau omong doang. Jadi pinter sekali dan seterusnya sehingga suka ngeles sana sini, tapi hasilnya tidak ada. Itu sebuah retorika. Yesus bukan ahli ngeles. Yesus bukan ahli beretorika. Tetapi Yesus sudah menyatakan kasihnya. Dia lahir, dia disalibkan, dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Bahkan hari ini kita memperingati tentang kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Nah, sudah kasih yang nyata atau kasih yang berkorban, itu kasih yang sepenuhnya untuk penebusan dosa manusia. Lalu berikutnya dikatakan kasih yang menyediakan, yang mewujudkan pengharapan, yaitu rumah Bapa. Ya, luar biasa. Saudara, saya mengingat akan ada beberapa istilah kasih yang tertulis dalam Alkitab. Kasih yang pertama itu namanya adalah kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih persahabatan, saudara-saudara ya. Lalu ada kasih storge. Storge itu kasih kekeluargaan.
Ya, itu baik semuanya. Ada kasih eros. Kasih eros itu kasihnya manusia kepada manusia, terlebih kalau itu lawan jenis itu namanya birahi, itu masuk dalam kategori kasih eros, saudara-saudara ya. Tetapi yang paling luar biasa adalah kasih agape. Yang ini yang Yesus kerjakan, ya. Kasih agape itu kasih yang sempurna karena Allah mengasihi manusia tanpa pamrih. Allah mengasihi manusia apa adanya. Dia tidak minta hartamu, dia tidak minta wajahmu, dia tidak minta penampilanmu, tapi dia lihat atau minta hatimu. Apakah saudara semua mau menerima kasihnya Tuhan? Amin. Kalau kita menerima kasihnya Tuhan apa adanya, kita akan mendapatkan kasih eros itu, kasih agape itu, maaf ya. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kasih yang tidak pamrih. Kasih yang benar-benar mencintai. Kasih yang sempurna. Karena itu mari kita akan membahas tentang kesempurnaan kasih ini. Kita bisa membayangkan saudara, sejenak atau semenjak Tuhan Yesus lahir, ya Tuhan Yesus berbuat baik, ya dengan pelayanan-pelayanannya, kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami ikatan dengan kuasa jahat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, ya itu sebuah kenyataan. Katakan sama-sama sebuah kenyataan, ya. Jadi kasihnya itu adalah sebuah kenyataan, kelahirannya itu adalah sebuah kenyataan. Lalu penyalipannya itu adalah fakta, memang ada di Bukit Golgota, ya. Salibnya itu ada dan memang itu betul-betul sebuah fakta. Kematiannya adalah benar-benar terjadi, saudara ya. Lalu kebangkitannya itu sebuah keniscayaan, bukan cerita, bukan hanya histori, bukan hanya yang dibikin-bikin, tidak, saudara ya. Itu benar-benar terjadi. Kenaikannya adalah bukti daripada kasih yang sempurna itu. Dia pergi bukan meninggalkan kita tanpa tanggung jawab. Ya, dia tidak sudah aku sudah menebus dosamu semuanya, lalu ya sudah ya saya pulang ke surga, tidak, ya. Ada tanggung jawab, ini bentuk tanggung jawab. Dia memberikan kepada kita penyertaan melalui Roh Kudus. Ya, saya ingat tadi WL-nya berkata Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Nah, benar saudara-saudara ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita memperdulikan hidup kita. Lalu bukan hanya itu kasih yang sempurna, ya kesempurnaan sebuah kasih yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan adalah ini yang kita nanti-nantikan. Kedatangannya kedua kali bukan menghukum kita anak-anaknya, tapi kedatangannya yang kedua kali itu menjemput kita. Katakan sama-sama dijemput Tuhan. Kapan jemputnya? Apa hari ini? Ya, atau besok? Tidak ada yang tahu, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Supaya kalau tempat itu sudah jadi, ya maka aku akan datang menjemputmu. Tuhan Yesus tidak nyuruh malaikatnya. Tuhan Yesus tidak berkata seperti ini. Karena aku capek, begitu banyak ada banyak persoalan di surga, ada banyak kesibukan, konseling banyak sekali, maka aku mengutus ya malaikatku menjemput kamu. Tidak. Dia berkata, aku akan menjemput dan tidak diwakilkan. Dia sendiri yang melakukan itu. Mengerti, katakan amin. Kenapa? Karena saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Coba kita membaca firman Tuhan berikut ini. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai yang ke-4. Alkitab berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, katakan sama-sama, untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, bahasa lainnya, dan apabila aku sudah menyiapkan semuanya tempat bagimu, aku akan datang kepadamu dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan, dia datang membawa kita ke tempat yang dia bikin, ya, yaitu surga. Lanjut, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada atau kamu pun
berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ayat ini adalah bukti bahwa kasihnya itu sempurna. Kasih yang bertanggung jawab, bukan kasih yang dibiarkan begitu saja. Minggu yang lalu, hari Minggu saya khotbahkan tentang ada banyak orang tidak bisa membedakan antara cinta dan kasih. Ya, kalau lebih amannya, bahkan ada orang berkata cinta kasih atau kasih cinta. Nah, kalau kasih cinta artinya beda. Orang dikasih cinta, tapi cinta kasih ini ya saya yakin lah ini baik. Tetapi saudara bisa membuktikan bahwa cinta itu biasanya manusiawi, ya. Cinta. Nah, cinta ini bisa dilihat tujuan-tujuan cinta. Ada yang karena dia cantik, karena dia ganteng lalu mencintai. Ada yang karena dia kaya lalu aku tidak kaya supaya strataku terangkat naik ke atas, aku kawin dengan dia supaya aku menjadi orang kaya. Itu namanya cinta, ya. Ada cinta karena ditentukan karena pangkat supaya naik jabatan, ya. Disuruh menikah sama anaknya orang tertentu gitu ya, supaya naik jabatan oke, lalu dia mencintai. Bukan itu aja, kadang-kadang ada yang menggadaikan imannya dan menjual imannya, ya. Artinya apa? Murtad, tidak lagi mengakui Yesus Tuhan, tapi dia keluar dari iman percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena ada sesuatu, ya. Cinta yang tergadaikan, cinta yang ada tujuannya, itu cinta. Tetapi kasih melebihi cinta. Kasih itu rela memberikan nyawanya. Kasih itu adalah Yesus sendiri, kan dikatakan Allah itu kasih, ya. Kasih itu adalah Allah sendiri. Allah bukan cinta tetapi Allah kasih. Kalau cinta belum tentu berkorban habis-habisan. Tetapi kasih, perhatikan, dia sendiri tidak menyayangkan nyawanya, ya. Dia dipantek, disalib di atas kayu salib di Gunung Golgota, saudara-saudara ya. Itu kasih bukan cinta. Ya karena itu Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku juga. Aku pergi ke rumah Bapa itu menyiapkan tempat. Ini bertanggung jawab, saudara-saudara ya. Haleluya, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat aku. Tepuk dadamu, katakan sama-sama, Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat aku. Ya, kalau sudah jadi pasti dijemput, tapi bukan sekarang. Amin. Biarkan Tuhan yang menentukan. Tidak usah minta mati, ya ada orang yang minta mati. Saya mati aja Pak Pendeta, mati tidak sendiri, mati dengan keluargaku. Bisa enggak saya didoakan? Lah saya bingung jawabnya. Yang jelas tidak ada ayatnya untuk mendukung itu, ya. Karena persoalan kelilit utang, ya persoalan yang luar biasa sehingga ada orang yang mengakhiri hidupnya bareng-bareng karena cinta dengan keluarga, matinya bareng-bareng. Saya berkata jangan, ya. Semua ada jalan keluarnya. Percaya aja sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita percaya saja, ya, saudara-saudara, dia akan siapkan tempat bagi kita. Itu nanti, tapi selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, ya, pasti hidup kita diberkati. Yang penting kita bertobat, lakukan yang baik, ikuti perintah Tuhan, mengasihi sesama, ya, itu pelajaran-pelajaran dasar orang percaya. Kalau kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, ya, saudara, Tuhan itu bukan pendusta, ya. Dia berjanji, ya, untuk ditepati, bukan berjanji untuk diingkari. Walaupun ada lagu berkata kau yang berjanji, kau yang mengingkari, tapi itu bukan Tuhan. Itu orang-orang yang memang sukanya ngobrol janji, ya. Hati-hati dengan orang yang suka ngobrol janji. Ya biasanya akan berakhir dengan sakit hati orangnya seperti itu. Yang dikasih janji sakit hati, yang tukang janji ya suatu hari juga akan sakit hati. Hukum tabur tuai. Nah kembali kepada pemberitaan firman tadi ya saudara-saudara. Jadi inilah yang kasih, hakikat sebuah kasih yang sempurna. Untuk itu saya bukan hanya menyarankan, tetapi jangan sampai kita meninggalkan kasih Tuhan. Ya. Coba kita baca, sudah bisa ditampilkan tapi tidak ada di PowerPoint. Tampilkan bahwa 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, Alkitab berkata seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Allah. Enggak bisa, saudara. Karena kita itu ciptaan. Tuhan itu pencipta. Enggak bisa ciptaan menggapai penciptanya sementara posisi ciptaan itu hidup dalam dosa. Kita tidak nakut-nakuti orang akan dosa. Tetapi pada kenyataannya di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka di situ ada kutuk. Ya, kutuk dosa, kutuk Taman Eden. Jadi kita itu keturunan orang berdosa, dosa asal orang berkata. Bukan asal berdosa, tetapi memang dosa asal. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, di atas kepala kita itu sudah tidak ada lagi kutuk. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dosamu, kutukmu, pelanggaranmu, perjanjianmu dengan kuasa-kuasa jahat, ya kalau kita mau melepaskan itu, mau mengakui dosa dan bertobat, saya berkata dalam nama Yesus, saudara dan saya dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Jadi kasih yang datang dari Tuhan itu bukan rekayasa atau usaha kita. Kita itu hanya menerima aja, membuka hati saja. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memaksa. Coba lihat kalau dalam firman dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak berkata, hai semua manusia yang ada di muka bumi ini, kamu harus datang kepadaku. Tidak ada. Kamu harus, tidak ada. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Seperti di Taman Eden. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, semua yang di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Semua pohon-pohon yang berbuah boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah yang buahnya tidak boleh kamu makan. Sebab begitu kamu memakannya, kamu akan mati. Ya, kamu akan mati loh. Kalau saya jadi Tuhan itu mestinya pohon yang di tengah taman itu namanya pohon pengetahuan baik dan buruk itu akan saya kasih setrum. Ya, saya akan pesen ke tukang las gitu, lalu besinya itu saya kasih setrum. Jadi begitu Adam dan Hawa mau mengambil buah itu kesetrum gitu. Bisa kira-kira ya. Apakah bisa seperti itu? Zaman dulu sudah ada listrik, saya tidak tahu. Tetapi itu rekayasa saya, pikiran saya. Ya saudara-saudara ya. Mestinya Tuhan bisa menahan supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Tapi itu kehendak bebas. Ini loh kalau kamu lakukan hasilnya seperti ini. Tapi kalau kamu tidak kerjakan, kamu taat saja, maka hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesus walaupun dia Allah yang menjadi manusia, ya, dia menyatakan dirinya firman itu sudah menjadi manusia, ya, diam di antara kita, saudara-saudara ya, tetapi dia tidak pernah memaksa. Dia hanya menyarankan, ayo akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melewati aku. Ya kalau mau percaya saja, kalau tidak mau ya udah. Gitu ya. Jadi tolong para penginjil-penginjil yang nekat-nekat itu, ya, itu jangan suka memaksa-memaksa, didoakan saja. Kalau sudah saatnya bertobat, pasti bertobat. Amin. Karena Allah itu tidak pernah memaksa. Kesempurnaan kasih itu tidak pernah memaksa, ya. Justru kita ini bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Katakan Tuhanku luar biasa, 1, 2, 3. Tuhanku apa? Luar biasa, ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mengutus anaknya, haleluya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu kalau bukan kasih yang sempurna, tidak mungkin. Lalu mengapa kita tidak boleh meninggalkan kasih Allah yang sempurna itu? Ya, saya pernah mendapati satu sahabat saya yang meninggalkan kasih Allah. Pada waktu dulu sama-sama pergi ke gereja, sama-sama melayani, ya. Lalu ini tadi hari Minggu yang lalu sudah saya saksikan, saudara. Tapi ternyata setelah memberikan undangan kepada saya baca undangannya, hurufnya beda. Bukan huruf Indonesia, huruf dari negara lain gitu. Lalu saya telepon, kenapa bisa seperti ini? Dia berkata, oh iya, aku kan beda sekarang. Saudara, singkat ceritanya, dia tidak ada lagi di dalam kasih karunia Allah.
Dia menikahi istrinya yang sekarang ini dengan maksud supaya dia mendapatkan warisan perusahaan karena ini anak tunggal. Ya, istrinya tuh anak tunggal, ya, saudara ya. Lalu apa yang terjadi dengan gagah perkasa? Mungkin hatinya senang dan seterusnya, tapi dia berkata kepada saya, tapi aku nggak nyangka Paulus, ternyata setelah aku menikah belum punya anak, perusahaan orang tua saya atau mertua saya bangkrut. Dia meninggal dunia dan meninggalkan banyak utang. Ya, saudara perhatikan, ya. Keluar dari kasih karunia. Jangan berkata kepada saya, Pak itu kan kebetulan. Yang lain juga ada loh Pak, tetapi selamat sampai hari ini kaya raya. Ya, ya kalau saya memberikan contoh yang seperti itu ya saudara meninggalkan kasih karunia. Saya tidak menakut-nakuti, tapi pada dasarnya orang yang meninggalkan kasih karunia itu bukan hanya seperti itu. Ada yang lain akibatnya. Coba kita baca, saudara-saudara ya. Saya mencatat ya seperti ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, maaf. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ini tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Jadi Rasul Paulus itu mestinya tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa. Tetapi karena kasih karunia itu menyertai dia, maka kasih karunia itu mengerjakan semua perbuatan-perbuatan yang Rasul Paulus mestinya tidak bisa lakukan. Makanya jangan meninggalkan kasih karunia, bukan hanya contoh teman saya tadi. Ya, tetapi ini yang paling nyata, jangan tinggalkan kasih karunia sebab begitu Anda meninggalkan kasih karunia Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan anugerah yang melimpah-limpah. Amin. Katakan sama-sama, aku mau menerima anugerah yang melimpah-limpah. Haleluya, anugerah yang melimpah-limpah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, anugerah itu apa? Kasih karunia itu apa ya? Kasih karunia itu sebenarnya bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Kristus. Ya, jadi kalau kita sudah diperdamaikan dengan Kristus dalam kasih karunia, maka kasih karunia itu adalah bantuan ilahi, jadi bukan bantuan transfer uang, bantuan ilahi yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, mengubah ketidakbisaan kita menjadi kebisaan kita, mengubah yang mustahil tidak mustahil lagi oleh karena pendamaian Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi orang percaya jangan coba-coba keluar dari kasih karunia. Haleluya. Katakan sama-sama, aku tetap mau tinggal dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kasih karunia itu dia mulai dari kesempurnaan kasihnya ya. Dia menyatakan dirinya, membuktikan bahwa kasihnya bukan abal-abal. Kasihnya bukan teori belaka, kasihnya bukan retorika. Tetapi dia menyatakan dan itu ada faktanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lalu berikutnya ya. Coba ditampilkan berikutnya ya. Ini kenapa kita tidak boleh meninggalkan kasih karunia. Alasan berikutnya adalah sebab dia menyertai kita selama-lamanya. Ada yang bertanya, Pastor, kan dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, lalu siapa yang menyertai kita? Betul, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab yang kita baca tadi, saudara-saudara ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, 1 sampai yang ke-4 tadi dikatakan bahwa jangan gelisah, aku pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat bagimu. Ya, kalau sudah selesai aku jemput kamu supaya kita bersama-sama, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, aku datang kembali, nanti jemput kamu gitu ya, saudara-saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, maka itu kita yakini dalam nama Yesus, seperti firman Tuhan berkata, Yohanes 14, 16 sampai 18, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang namanya Parakletos, Roh Kudus. Katakan sama-sama Roh Kudus. Supaya Roh Kudus ini menyertai kamu selama-lamanya, bukan sekarang tok.
ada kekeliruan di dalam berpikirnya orang percaya hari-hari ini. Ada orang yang mengasihani diri sendiri. Oh, Roh Kudus sudah tidak ada di hidup saya. Aku berzina, aku mencuri, jadi Roh Kudus tidak ada. Ada, saudara. Tetapi dia hanya padam di dalam hati nuranimu. Kalau kamu bertobat, maka dia akan hidup lagi, menggelora. Api Roh Kudus itu akan membakar semangatmu lagi, membangkitkan imanmu lagi. Yang penting bertobat. Amin. Nah, dikatakan di sini yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Roh Kudus memang tidak kelihatan. Karena itu pribadi Allah. Beberapa waktu yang lalu saya menginterview seorang pendeta yang berkata bahwa Tritunggal tidak ada. Yesus bukan Tuhan tetapi Yesus hanya Tuhan. Ya. Lalu Roh Kudus bukan pribadi Allah, tapi Roh Kudus itu yang keluar dari Allah Bapa. Lalu saya suruh menjelaskan apa alasan-alasannya. Ayatnya segudang. Ya. Banyak banget, ya. Dan pada intinya saya menolak ajaran itu. Saya dulu bukan orang Kristen, saya dulu orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Roh Kudus yang membuat saya percaya. Roh Kudus yang membuat saya itu memiliki iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena itu saya berkata kepada Bapak Pendeta itu, saya tetap percaya apapun yang terjadi. Saya alami kehidupan di luar Yesus itu seperti apa. Saya alami iman di luar Yesus itu seperti apa. Saya bisa membandingkan bagaimana sebelum saya kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan setelah saya kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jauh seperti langit dan bumi. Bukan kekayaan yang saya maksud. Bukan kemewahan dunia yang saya maksud. Tetapi ini loh, damai sejahtera ini yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada saya. Siapa yang memberikan? Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang diberikan manunggal dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Jadi itu bentuk bahwa Allah tanggung jawab. Dia pergi bukan pergi begitu saja. Ayat yang ke-17 tadi berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, perhatikan, ya, tetapi kamu mengenal dia. Siapa dia? Bukan seperti Bapak Pendeta yang berkata hanya sesuatu yang keluar dari pribadi Bapa. Tetapi kita lebih dalam lagi, yaitu dia pribadi Allah. Kita mengenal pribadi Allah dan ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Jadi diam di dalam kita. Orang salah boleh, orang berdosa boleh-boleh saja. Tetapi harap segera bertobat. Amin. Nah, ini yang bentuk tanggung jawab yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa sekali, ya. Saudara, jadi Roh Kudus itu pribadi Allah yang fungsinya diberikan kepada kita selalu mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita, terus hidup kita tuh diperbaharui dari hari ke hari, itu proses namanya. Enggak ada orang percaya tiba-tiba setelah ditumpangi tangan lalu besok jadi teolog gitu, enggak ada. Proses semuanya. Amin. Ya. Jadi roh penolong, roh yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita tuh perlu dipimpin, kalau enggak kadang-kadang kita meleng kanan, meleng kiri, ya, kadang jalan di tempat. Roh Kudus yang mengarahkan kita, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, bukan kebenaran dunia tapi kebenaran Allah, ya. Lalu yang paling senang itu ini, Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kateso itu manunggal menjadi satu. Amin. Dan kita punya kuasa, mulut kita punya kuasa, tangan kita punya kuasa. Ya, apapun yang saudara kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Berkata dengan mulutmu, usir setan, setannya pergi dan tidak kembali lagi. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, yang tidak jauh pentingnya adalah, saudara tidak boleh lupa, ternyata Roh Kudus itu memberikan 9 karunia roh. Ya,
Nanti saudara bisa membaca sendiri ya, tidak ada waktu ya. Tetapi saudara bisa nanti membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nanti coba saudara bandingkan dengan Galatia pasal yang ke-5, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia 5 itu bicara tentang buah roh ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 8 itu bicara tentang karunia roh. Ada banyak orang yang hanya mengejar karunia-karunia. Sehingga hidupnya suka ngeroh. Tuhan berkata kepada saya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu salah? Kita perlu cek. Apakah saudara memiliki karunia yang berdasarkan atas apa? Buah roh. Ya, jadi buah roh itu menghasilkan karunia roh. Kalau hanya karunia, tetapi tidak ada buahnya, ya kita seperti bapak dan ibu dukun, ya, yang suka ngeramal-ngeramal, yang suka ngeroh-ngeroh, tidak ada dasar firman-Nya. Saudara nanti bisa membayangkan kalau kita saudara bisa belajar. Buah kasih itu mengakibatkan kita memiliki karunia kesembuhan atau menyembuhkan. Buah roh sukacita itu memiliki karunia iman. Buah roh damai sejahtera itu kita bisa membedakan macam-macam roh. Ini roh apa ya? Ini apa bohong-bohongan itu saudara kalau hatinya damai sejahtera bisa membedakan itu ya, membedakan roh-roh itu. Orang yang sabar atau karunia kesabaran, maaf ya, buah kesabaran itu menghasilkan karunia hikmat. Ya, lalu buah kemurahan hati menghasilkan mujizat. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan mujizat, mentransfer mujizatnya Tuhan, hatimu harus murah hati. Lihat orang susah, ya tolong, ya. Lihat orang nggak bisa sekolah, ya dibantu. Duitmu banyak kan gitu ya. Bukan nggak bisa Pak Pendeta. Saudara bukan kenal baru kemarin, biarinlah. Nah, itu saudara tidak akan pernah memiliki karunia mujizat. Kalau hidupmu baik karena memiliki buah roh kebaikan, ya, saudara akan memiliki pengetahuan, kesetiaan, memiliki karunia nubuat, kelemah lembutan. Saudara bisa menafsirkan bahasa roh, ya. Urala, jangan ramal tapi nggak ada faedahnya, tidak ada artinya, ya. Bisa menafsir atau tidak. Itu karunia yang berdasarkan dari kelemah lembutan. Menafsirkan bahasa roh. Lalu yang paling sukar sampai hari ini saya sedang bergumul adalah penguasaan diri. Orang yang menguasai diri bisa berbahasa roh. Amin. Jadi tidak setiap orang yang berbahasa roh itu orang yang dijamah Tuhan, orang yang sudah bertobat. Sebab ada banyak orang yang apa? Pura-pura bahasa roh, tapi penguasaan dirinya tidak ada. Allah yang maha kasih dalam Kristus Yesus, dalam kesempurnaan kasih-Nya, Dia mengajarkan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya supaya kita diperbaharui dari hari ke hari. Renewing of your mind, kata Rasul Paulus. Perbaharuilah akal budimu supaya kita bisa menggapai kasih Allah dalam hidup kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yang terakhir, jadi kalau begitu, kenaikan ini kita ngapain? Momentum kenaikan itu adalah sebuah respon kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna telah diberikan kepada kita. Amin, haleluya. Kita menerima sejak di dunia ini kita sudah menerima kasihnya Tuhan. Ya, apa itu? Kebaikannya Tuhan, penyertaannya Tuhan. Bahkan Dia berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita meresponi kenaikan Tuhan ini? Apa yang perlu kita lakukan? Sebelum kita dipanggil pulang karena rumah kita jadi. Baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ayat yang terakhir, sebagai renungan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau negur orang itu ya kira-kira dikatakan di sini nasihatilah dengan segala kesabaran. Jangan kalau ngasih tahu orang, "Hei, percaya Yesus ya, kalau nggak percaya Yesus kamu masuk neraka." Oh, nggak bisa. Ya, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan kepedulian, beritakanlah apa? Kabar baik kepada semua orang. Jangan hidup egois.
Amin. Karena kasih itu tidak ngajarin kita egois. Cinta mungkin ngajari kita egois. Ya, pokoknya dia, sampai ada tulisan kalau kita sering jalan di jalan raya lalu sisipan dengan truk-truk besar itu, ya ada tulisannya di belakang itu, ku nanti jandamu katanya. Waduh, gimana itu ku nanti jandamu, itu cintanya menggebu-gebu itu. Sampai jandanya pun dinanti, padahal suaminya dipanggil Tuhan itu umur 78, menikahlah dengan wanita yang janda umur 78 gitu. Tinggal sisa sakit penyakit aja. Ya, karena Alkitab berkata, ya hanya 70-80 tahun, sisanya hanya penderitaan. Saudara, jangan nekat. Mari kita jangan memiliki cinta dari dunia, milikilah kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna itu yang datang daripada Tuhan. Kesempurnaan kasih itu sambil kita menunggu masanya Tuhan menjemput kita, tidak diwakilkan, maka mari kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Kabar baik itu bukan kemana-mana bawa Injil, bawa Alkitab, enggak. Hidupmu itu adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Dari sikapmu, cara bicaramu, ya kesetiaanmu, ya integritasmu, ya di mana engkau ada, di mana saudara-saudara bekerja, tunjukkan integritas yang baik, berbeda dengan dunia. Mengerti, katakan amin. Ya, jangan kalau temanmu korupsi lalu Anda ikut korupsi, ya itu ya memalukan nama Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Biarlah orang melihat dari apa yang saudara karyakan dalam hidup ini. Perbuatanmu, sikapmu mencerminkan kasih Kristus, sehingga orang berkata, luar biasa ini orang ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya itu loh, berbeda dengan yang lain. Saudara bisa menginjil dengan perbuatanmu, tidak perlu dengan mulut kita. Mulut bisa salah, tapi perbuatan yang dilatar belakangi, yang didasari karena kasih Kristus akan dituntun oleh Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Inilah pesan ibadah kenaikan. Mari kita lakukan. Jangan menjadi orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Jadilah orang yang mendengar lalu menyimpan firman itu di dalam hati. Saya minta semua pemain musik, worship leader, singers kembali ke depan. Sekali lagi, jangan hanya menjadi orang yang bisanya hanya mendengar tapi lupa menyimpan, atau mendengar lalu menyimpan tapi lupa mengerjakan. Tuhan mau hari ini kita mendengar firman ini, simpan di dalam hati, lalu kerjakan di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kesempurnaan kasih sudah terbukti dan teruji. Kesempurnaan kasih sudah menjadi sebuah keniscayaan, kenyataan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Kau Bukan Tuhan Yang Melihat Rupa. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang oh haleluya. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau tidak melihat wajah kami, Engkau tidak melihat apa yang ada pada kami. Engkau melihat kesungguhan hati kami, tulus mengasihi seperti Engkau juga tulus mengasihi kami Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah
satu tugas yang harus kita kerjakan. Beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Baik dalam keadaan yang baik atau tidak baik. Mari beritakan kabar baik. Melalui sikapmu, hidupmu, bukan hanya perkataanmu. Kalau ini kita lakukan, maka kita membalas kasih Tuhan yang sempurna itu. Kesempurnaan kasih sudah berikan kepada kita. Sekarang kita tinggal membalas apa yang harus kita lakukan dari apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersyukur untuk ibadah kenaikan. Kami memperingati, kami menikmati, kami mengalami begitu besarnya kasih-Mu yang sempurna. Kesempurnaan kasih sudah Engkau berikan. Bukan hanya Tuhan menebus dosa kami, lalu Engkau pergi ke surga, Engkau pulang ke surga, tidak bertanggung jawab kepada kami. Tidak Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Supaya pada waktu tempat itu ada, Engkau jemput kami. Pada waktu itu Engkau berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pernyataan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mengimani firman ini. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom semuanya yang ada di rumah, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dan saya akan mengumumkan beberapa pengumuman singkat. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, buat sahabat IHK yang rindu untuk memberkati pelayanan gereja IHK, bisa memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan melalui rekening Bank BCA di nomor layar monitor Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman singkat untuk hari Sabtu, tanggal 11 Mei kita ada mengadakan HMJ, saudara-saudara. Ibadah, doa fajar, Happy Morning with Jesus, tanggal 11 Mei. Saudara bisa langsung bergabung melalui link daripada Zoom yang ada di layar monitor. Kemudian dilanjutkan hari Minggu tanggal 12 Mei, ibadah kembali berjalan secara normal. Saudara bisa datang secara on-site di gereja IHK, ibadah IFC 1 jam 8.30 dan IFC 2 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saja pengumuman pada hari ini. Mari saya jemput kita semua untuk sama-sama berdoa, sama-sama kita menerima kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Kami percaya Tuhan naik ke sorga untuk sediakan tempat supaya di mana Engkau berada, di situ kami juga ada bersama-sama dengan Engkau di dalam keabadian. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tanpa batas. Tuhan menjadi Tuhan yang bertanggung jawab, bukan hanya mengantarkan kami, menunjukkan kami jalan, tetapi Engkau sendiri adalah jalan itu. Engkau sendiri adalah tempat kekekalan yang kami tuju itu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sempurnakan firman yang telah kami dengar. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengangkat tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, taruh tangan kirimu di dadamu, kepalkan tangan kananmu. Mari bersama dengan saya. Dalam hitungan ketiga kita perkatakan kata-kata iman. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya. Terima kasih.
Mari sama-sama kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita semua pulang dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan engkau kepala bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan juga beruntung. Terima semua berkat yang terbaik yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK. God bless.